Selamat pagi Pak Ivan Ermisyam. Selamat pagi semua. Terima kasih Pak telah menerima dengan baik kehadiran Warta Ekonomi di pagi hari ini. Jadi pada pagi hari ini kita akan mengulik langkah-langkah yang dilakukan oleh Inalum, bagian dari Holding Industri Pertambangan Indonesia (MIND) dalam hal dekarbonisasi. Siap. Untuk memulai pertanyaan ini Pak, sebelumnya boleh kita dijabarkan dulu mungkin Inalum itu seperti apa Pak? Oke, terima kasih. Baik, saya mulai ya, Inalum itu apa ya. Jadi Inalum ini adalah smelter aluminium ya, memproduksi alumina menjadi aluminium. Jadi kita punya dua pabrik besar, satu PLTA, itu pembangkit listrik tenaga air yang berlokasi di Kabupaten Toba, itu menghasilkan listrik sebesar 603 MW. Dia memberdayakan air Danau Toba yang mengalir ke laut melalui Sungai Asahan. Nah, itulah yang kita gunakan sebagai pembangkit listrik yang menghasilkan listrik sebesar 603 MW. Kemudian listrik itu kita salurkan ke smelter aluminium yang berlokasi di Kabupaten Batubara, yang berjarak kira-kira itu kalau berjalan darat kira-kira 175 km. Listrik tersebut kita transmisikan dengan transmission line dengan sutet saluran udara tegangan ekstra tinggi 275 kV sepanjang 120 km dengan 271 sutet tadi. Nah, sesampai listriknya di Kuala Tanjung, kemudian listrik itu kita gunakan untuk memproses alumina menjadi aluminium. Nah, itulah secara garis besar prosesnya. Kalau kita lihat lagi lebih ke dalam, itu di sana ada 3 pabrik besar ya di sana. Satu pabrik karbon, itu memproduksi anoda. Yang kedua pabrik reduksi, itu memproses alumina menjadi aluminium karena prosesnya adalah elektrolisa. Kemudian satu lagi pabrik besar, pabrik casting, penuangan. Penuangan ini adalah pabrik yang mencetak molten aluminium cair menjadi produk. Produk kita ada 3, itu ingot, billet, dan alloy. Kapasitas sekarang itu sudah mencapai 275.000 ton per tahun. Kalau awalnya desainnya itu hanya 225.000 ton per tahun. Jadi kita sudah melakukan improvement di sana-sini untuk bisa meningkatkan kapasitas. Mungkin itu secara garis besar proses di PT Inalum. Nah, kita kan tahu nih Pak, untuk smelter seperti itu ya Pak ya, itu membutuhkan tegangan listrik yang besar gitu. Mungkin sedikit mengulang dari penjelasan Bapak di awal tadi. Artinya kalau kita lihat dari sisi penghasil emisi karbon itu kan juga salah satu terbesar adalah industri itu. Sebenarnya langkah-langkah dekarbonisasi apa aja Pak yang sudah dilakukan Inalum untuk mengurangi emisi karbon di sektor industri midstream ini? Oke. Jadi secara overall seperti saya sampaikan tadi, sebenarnya dari sisi emisi kita tidak besar ya, karena tadi pembangkitnya itu sebagian besar pakai listrik, pakai air ya. Nah, cuman di samping listrik kita juga punya pabrik-pabrik di sana gitu ya. Kita punya pabrik anoda. Nah, anoda itu sebagai bahan bakar, karena anoda itu sebelum digunakan perlu dipanggang di situ. Karena perlu dipanggang, pemanggangannya itu dengan menggunakan minyak solar. Minyak solar pemanggangannya. Nah, sekarang ini untuk bisa melakukan mensupport dekarbonisasi, sekarang sudah kita rubah. Dari yang awalnya memakai solar, sekarang sudah memakai LNG. Jadi untuk bisa mengurangi emisi karbon ya. Kemudian yang berikutnya, kita juga di pabrik peleburan itu punya emisi yang dihasilkan gitu. Nah, di emisi itu kita punya namanya gas cleaning system. Jadi untuk membersihkan gas seperti SOx, NOx, partikulat, dan juga PAH. PAH itu polyaromatik hidrokarbon. Kita punya semua di situ, sehingga itu perlu dibersihkan sebelum dibuang. Jadi ini semua kita lakukan agar
emisi karbon kita bisa turun. Gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga dari sisi proses, di proses itu juga menghasilkan yang namanya PFC, perfluorokarbon. Perfluorokarbon itu adalah proses yang terjadi akibat proses elektrolisa yang istilahnya anode efek. Ya, anode efek. Jadi di situ akan dihasilkan PFC, perfluorokarbon. Nah, ini kita coba optimize, kita kurangi. Dengan cara apa? Dengan cara memperbaiki proses kontrol. Proses kontrol kita perbaiki. Nah, itu sudah kita, yang dulunya memakai teknologi yang lama, si jelek, sekarang sudah memakai yang baru, namanya Blue Box. Nah, itu sudah bisa mengurangi emisi PFC tersebut. Sebagai apresiasi ini, perlu saya informasikan, kita melakukannya di project namanya CDM, Clean Development Mechanism. Itu kita sudah ikut di situ dan alhamdulillah di tahun 2010 ya, tepatnya di 2 Juni 2010, kita sudah terdaftar di UNFCCC sebagai salah satu industri yang berhasil mengurangi gas rumah kaca, ya, sehingga kita terdaftar di situ. Kita sudah mendapat CER, namanya Certified Emission Reduction. Dari sisi proses seperti itu yang kita lakukan. Kemudian saya lanjut mungkin sekarang ini seperti diketahui kita berusaha untuk melakukan integrated supply chain ya. Jadi kita punya artinya kita yang selama ini supply chain kita, pasokan bahan baku kita dari luar, kita lakukan sekarang dari dalam negeri. Itulah yang kita bangun pabrik alumina di Mempawah, namanya SGAR, Smelter Grade Alumina Refinery, seperti itu. Ini juga salah satu upaya mengurangi emisi karbon. Kenapa saya bilang? Karena memang kalau dulunya kita beli alumina dari luar, itu kan butuh yang panjang ya. Contoh kita beli sebelumnya dari Australia. Itu butuh jarak mungkin sampai 7 hari baru nyampe. Nah, itu tentu saja pakai kapal. Kapal ini menghasilkan emisi gitu ya. Sekarang kita belinya cuman dari Pulau Kalimantan, yang butuh waktu hanya 2,5 hari. Jadi secara emisi juga dengan adanya integrated supply chain ini, sebenarnya dari sisi dekarbonisasi juga terwujud. Karena selama ini karbonnya terpapar selama 7 hari dengan kapal, sekarang ini kita bisa kurangi hanya 2,5 hari. Itu mungkin beberapa hal yang diproses yang kita lakukan. Satu lagi yang tidak kalah pentingnya adalah dari sisi proses. Seperti saya sampaikan tadi bahwasanya kapasitas kita awalnya kan 25.000 ton per tahun ya. Sekarang sudah bisa mencapai 275.000 ton per tahun. Salah satu upayanya adalah melakukan upgrading teknologi. Upgrading teknologi ini mengupayakan dengan area yang sama kita menghasilkan produksi yang lebih tinggi dan konsumsi listrik yang lebih rendah. Jadi kemarin dengan kapasitas naik, kita juga berhasil menurunkan penggunaan energi. Yang dulunya untuk membuat 1 ton aluminium itu butuh energi listrik sebesar 14.500 kWh. Sekarang sudah bisa turun menjadi 13.500 kWh. Itu yang beberapa hal-hal yang kita lakukan untuk bisa mensupport dekarbonisasi. Inalum memiliki visi jangka panjang nggak Pak untuk dekarbonisasi ini? Seperti halnya di tahun berapa gitu harus turun sekian, seperti itu? Ya, jadi memang Inalum sendiri punya roadmap ya, roadmap untuk dekarbonisasi. Sebagai perusahaan yang ramah lingkungan, visi kita adalah menjadi perusahaan global terkemuka berbasis aluminium terpadu ramah lingkungan. Kita punya roadmap untuk bisa mencapai itu ya. Kita punya program jangka panjang sampai 2060 terkait dengan ini. Beberapa hal tadi sudah sampaikan, mulai dari hulu ya, integrated
supply chain seperti pembuatan smelter grade alumina refinery. Kemudian yang kedua di proses sendiri tadi ya, seperti mengkonvert bahan bakar di proses kita dari solar menjadi LNG. Kemudian tadi dari port upgrading bisa mengkonsumsi listrik yang lebih rendah. Kemudian juga terkait dengan beberapa tadi yang disampaikan ya. Juga selain itu hal-hal yang sudah kita lakukan terkait dengan roadmap ini, seperti misalnya kita punya pabrik anak perusahaan yang namanya IAA, itu memproduksi recycle aluminium. Jadi aluminium yang dari scrap segala macam itu kita proses kembali, ditambah dengan molten aluminium yang kita punya untuk bisa menghasilkan aluminium yang baru gitu ya. Karena aluminium itu butuh energi besar, dengan memanfaatkan ini tentu saja energinya akan bertambah kecil karena yang kita olah hanya aluminium scrap ya. Itu juga salah satu roadmap dekarbonisasi kita. Kemudian selain itu juga kita, karena tadi saya sampaikan kita memanfaatkan Sungai Asahan sebagai jantung kita untuk memproduksi listrik, kita melakukan penghijauan atau reboisasi di daerah sekitar tangkapan air ya, untuk bisa memastikan bahwasanya sustainability daripada air kita itu bisa tetap terjamin. Kemudian selain itu untuk ke depannya kita punya rencana, ada beberapa rencana ini yang kita lakukan, seperti misalnya kita punya rencana juga untuk melakukan yang namanya project CTP. Jadi coal tar pitch. Salah satu bahan baku pembuatan aluminium itu adalah coal tar pitch. Coal tar pitch itu impor. Jadi impor itu dari China, dari India. Nah, ke depan kita akan coba bangun di dekat kita gitu ya. Jadi ini juga salah satu upaya untuk mengurangi emisi karbon. Kemudian juga karena sekarang ini umur beberapa peralatan kita sudah cukup tua, ya, termasuk port control system, kita juga akan melakukan renewal port control system. Jadi kalau merenewal port control system, tentu saja tadi seperti sampaikan, port control itu bisa mengontrol proses sehingga emisi menjadi lebih baik ya. Jadi ini direncanakan mungkin 1-2 tahun ke depan proyek ini akan terus jalan ya. Kemudian juga beberapa hal yang juga kita lakukan seperti misalnya pemanfaatan limbah kembali, karena ini juga salah satu limbah itu penghasil emisi ya, yang kalau dibiarkan juga akan ini. Jadi kita manfaatkan contoh limbah kita seperti dross, kita buat menjadi batako. Kemudian limbah-limbah karbon kita kirimkan ke tempat lain untuk menjadi bahan bakar. Jadi itu berbagai roadmap yang kita lakukan. Juga seperti kita juga berencana nanti membeli kendaraan elektrik untuk di pabrik yang kira-kira bisa seperti misalnya untuk transportasi karyawan, bus, itu coba kita convert ke listriknya sehingga nanti emisi karbon juga bisa berkurang. Itu mungkin beberapa hal terkait roadmap untuk dekarbonisasi. Siap, Pak Ivan, saya ingin lebih dalam untuk perhitungan emisi sejauh ini turun sudah berapa? Kemudian kami juga tertarik soal recycle aluminium, itu berada di mana, kemudian saat ini berapa serapannya gitu, pengolahannya berapa, dan tadi juga disebutin reboisasi di sekitar Sungai Asahan, itu mungkin berapa jumlah pohon atau berapa jumlah luasan lahan yang sudah ditutupi. Ya. Jadi yang pertama terkait dengan
emisi karbon di proses. Ya selama ini tetap kita punya standar ya. Untuk dikatakan smelter green itu batasannya itu adalah 4 ton CO2 per ton per ton aluminium. Jadi sekarang ini basis kita sudah di bawah itu gitu ya. Jadi kita pertahankan seperti itu. Jadi itu kita report setiap tahun ya. Karena ini bagian daripada report sustainability kita ya. Itu mengacu kepada ISO 14064. Ya, kita lakukan seperti itu. Jadi selama ini alhamdulillah angka itu terus tercapai. Jadi kita bisa mengklaim bahwasanya produk kita adalah green ya. Green ya. Kemudian terkait dengan yang limbah tadi yang disampaikan ya. Kalau limbah itu sekarang ini secara keseluruhan itu sudah di recycle. Jadi kalau secara quantity kita setahun itu menghasilkan kurang lebih 80 ton dikali 60, berarti 8 kali 6 itu kira-kira 2.400 ton limbah. 2.400 ton limbah ini sekarang sudah kita daur ulang ke kemana-mana. Nah, sebagai apresiasinya sekarang ini kita sudah comply dengan regulasi. Apa buktinya? Kita selama 2 tahun berturut-turut mendapat proper emas. Artinya ini kan kita sudah comply. Tahun 2024 ya, alhamdulillah kita mendapatkan proper emas di pabrik peleburan dan proper hijau di PLTA. Artinya apa? Seluruh limbah, termasuk limbah B3 yang kita hasilkan, itu semua sudah dikelola. Jadi artinya sekarang limbah-limbah yang sudah ada itu sudah kita kelola sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kemudian terkait dengan reboisasi, itu kita punya program ya. Punya program setiap tahun itu kita tanam itu berkisar 500 hektar ya. Lahan di sekitar Danau Toba kan gitu kan. Nah sekarang ini yang sudah tertanam itu berkisar 3.000-an hektar ya ditanam karena memang ini butuh waktu ya untuk bisa mengantisipasi hal ini. Karena kenapa seperti itu? Kita punya anggaran terbatas terkait hal ini dan kita perlu kerjasama dengan pihak-pihak terkait. Nah ini kita setiap tahun berusaha untuk bisa mencapai target itu. Dan yang tak kalah penting adalah tidak hanya menanam, tapi juga merawat tumbuhan tersebut agar tetap hidup gitu ya. Nah itu yang terpenting. Jadi ini ke depan akan kita terus lakukan dan kita kontrol agar nanti pertumbuhan daripada penghijauan tersebut bisa tercapai sesuai dengan rencana kita. Siap. Untuk pertanyaan tentang dekarbonisasi sudah cukup Pak dan sangat-sangat luar biasa jawabannya. Saya juga kaget-kaget lihat, wow begitu ya, semuanya tentang pakai PLTA gitu. Semua limbah terrecycling gitu, sama reboisasi juga jalan gitu. Tapi kalau soal limbah itu Pak, itu ada nyerap punya masyarakat juga nggak? Ngelola punya masyarakat? Iya, jadi memang kalau kita prinsipnya gini Mas, jadi kita partisi itu mana yang limbah B3 sama non B3 ya. Jadi kalau non B3 itu kita upayakan bisa kita memberdayakan masyarakat sekitar ya, sekitar seperti itu ya. Namun kalau yang B3 ini tentu saja ada peraturan. Dia yang mengolah itu harus punya izin kan gitu kan, karena kita begitu kirimkan kita harus bikin namanya manifest. Jadi kalau di tracking dari mulai awal sampai akhir itu harus jelas. Jadi memang khusus limbah B3 ini kita menyerahkannya kepada pihak yang sudah mendapat izin. Karena kalau tidak seperti itu tentu saja tidak kita comply.
Seperti itu Mas untuk limbah-limbah. Berarti tadi melibatkan masyarakat juga Pak ya? Ya, Yang kita untuk- libatkan. Mas Itu di Kuala Tanjung juga Pak? di Kuala Tanjung ya. Jadi seperti saya sampaikan, tidak hanya di Kuala Tanjung sebenarnya, kita juga punya di PLTA, misalnya limbah enceng gondok ya, yang dari bendungan itu di aliran sungai itu banyak tumbuh-tumbuhan enceng gondok itu. Ya. Nah ini kalau digunakan kan bisa jadi pupuk, jadi apa gitu ya. Nah itu kita berdayakan masyarakat sekitar. Jadi kita bantu untuk mengambilnya, namun nanti setelah itu mereka yang kelola ya. Di beberapa yang itu seperti itu. Kemudian yang di Kuala Tanjung itu juga kita bikin kompos di sana gitu. Buang sampah berseri ya. Sampah berseri juga ada. Jadi ini juga salah satu upaya kita untuk memberdayakan masyarakat sekitar ya. Pelibatan jumlah masyarakat itu ada, maksud saya hitungan berapa kelompoknya atau berapa masyarakat yang terlibat gitu Pak, dan pastinya ini kan juga menciptakan creating shared value gitu. Yeah. Di samping perusahaan cari konten tapi juga meningkatin pendapatan masyarakat gitu kan. Yeah. Ada nggak perusahaan seperti masyarakat penghasilnya meningkat gitu, karena ikut hal ini? Oh, iya. Jadi memang itu selalu kita memonitor ya. Karena ini salah satu juga persyaratan di proper. Jadi setiap ada hal-hal yang berkaitan dengan pemanfaatan dan kerjasama dengan masyarakat sekitar itu harus kita kontrol dan monitor dan kita catat gitu ya. Supaya nanti ini menjadi salah satu dokumentasi yang nanti kita sampaikan ke pihak penilai gitu ya. Nah itu terus kita lakukan Mas, seluruh monitoring, kemudian siapa saja, kemudian jumlahnya berapa orang itu kita monitor, baik yang di pabrik peleburan, yang di desa, yang di Kabupaten Batubara maupun yang di Kabupaten Toba terkait dengan pemberdayaan masyarakat sekitar tersebut. Berarti yang di wilayah ring 1 ya Pak ya, mayoritasnya? Iya, paling 1 seperti itu. Baik Pak. Ini pertanyaan seputar kinerja tahun ini Pak. Ya. Boleh disebutkan target kinerja perusahaan di tahun ini dan sejauh ini apakah inline dengan output yang dihasilkan? Oke. Jadi kalau tahun ini target kita itu dari sisi produksi kita menghasilkan aluminium 274.150.000 ton aluminium di tahun ini. Jadi untuk review yang di tahun lalu itu adalah milestone project kita tertinggi. Selama ini project kita produksi kita itu hanya berkisar di 250.000 ton per tahun. Di tahun 2024 produksi kita itu 274.230 ton aluminium. Itu adalah produksi tertinggi. Di tahun ini kita targetkan itu 274.150 ya. Kemudian kemarin dari manajemen itu challenge kita untuk bisa memproduksi aluminium lebih banyak lagi gitu ya. Jadi tahun ini kita sudah komitmen untuk memproduksi 277.011 ton aluminium di tahun ini. Alhamdulillah untuk kinerja tahun ini sampai dengan semester 1 itu kita sudah mencapai 101%. 101%. Jadi sudah di atas target sebenarnya. Jadi dengan upaya-upaya yang optimal seperti itu, jadi saya pikir ini sudah hal yang positif, on the track. Kami optimis di tahun ini kami bisa mencapai 277.011. Artinya di atas, berkisar kira-kira 3.000 ton di atas target yang sudah dicanangkan di RKAP kita. Seperti itu. Siap. Pertanyaan terakhir Pak, berapa jumlah capek yang dialokasikan perusahaan untuk mendukung proyek strategis di tahun ini? Ya. Kalau dari keuangan kita di tahun ini rencana capex kita itu berkisar 83 juta US dollar. Ya, jadi memang ya
Kita biasanya menghitungnya pakai dolar karena keuangan kita pakai dolar, nggak pakai rupiah. Meskipun gaji karyawan pakai rupiah ya, tapi tetap penghitungan semua pakai dolar gitu kan, 83 juta ya. Jadi kalau kita bagi, kita punya tiga anak perusahaan ya. Kita punya BAI yang mengelola Hesgar di Pontianak di Kalimantan Barat. Kemudian kita punya IAA yang ada di Kuala Tanjung untuk mengelola aluminium sekunder menjadi billet, artinya dari scrap. Kemudian satu lagi itu adalah IBC ya. IBC mengelola ini untuk komunitas EV, baterai electrical vehicle. Satu lagi mungkin ada 4. Satu lagi namanya Sinergi. Sinergi itu adalah perusahaan yang mengelola limbah dan juga logistik. Jadi kita punya 4 anak perusahaan. Nah, distribusinya dari yang 83 juta itu, 39 jutanya itu ke anak perusahaan tersebut. Jadi untuk bisa membangun perusahaan tersebut. Apalagi sekarang yang SGAir itu kan dalam tahap commissioning. Jadi masih diperlukan tambahan investasi ke sana ya untuk bisa selesai. Di commissioningnya di tahun ini, dan alhamdulillah tahun ini perusahaan tersebut sudah mengirimkan produknya ke Inalum. Jadi sudah 2 kali kirim ya. Yang pertama 21.000 ton, kemarin yang tanggal 28 ini shipment kedua 14.000 ton yang sudah dikirim. Nah, itu dari sisi anak perusahaan. Kemudian di sisi capex yang kita lakukan di proses kita, itu ada 44 juta US dollar yang kita pakai. Nah, ini tentu saja berkaitan dengan renewal peralatan kita ya. Renewal peralatan yang memang umurnya sudah cukup tua gitu ya. Banyak yang perlu kita remajakan untuk bisa menjamin produktivitas, kemudian availability itu lebih baik ya. Jadi memang kita lakukan juga, di samping juga ada yang berkaitan dengan pengurangan emisi, juga hubungannya ke dekarbonisasi. Sebagai contoh saya sampaikan, di tahun ini kita punya program untuk mengganti proses kontrol kita dengan yang lebih baik lagi. Ini ada hubungannya nanti dengan perbaikan emisi gas rumah kaca. Kemudian kita juga nanti rencananya mau memperbaiki distribusi alumina kita di pabrik yang selama ini sistemnya open, sekarang jadi close, sehingga abu yang berterbangan menjadi cukup rendah. Ini juga salah satu upaya untuk bisa mengurangi emisi kita. Kemudian juga beberapa peralatan kendaraan yang di pabrik yang tua kita ganti. Ini tentu saja nanti menghemat penggunaan bahan bakar, sehingga nanti emisi keluar itu menjadi lebih baik. Jadi memang di capex yang di tahun ini itu sebagian yang 44 juta tadi kita gunakan untuk proses kita untuk meremajakan, sekaligus untuk bisa memastikan emisi kita menjadi lebih rendah. Itu mungkin beberapa hal kita lakukan. 50% ya Pak ya? Iya. Ke dekarbonisasi? Iya. Oke, siap. Terima kasih Pak Evan atas interviewnya pada pagi hari ini, dan kami ucapkan terima kasih. Ya, sama-sama terima kasih. Moga-moga memberikan gambaran tentang aluminium dan Inalum kepada masyarakat luas. Terima kasih semuanya.